Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Vitubers. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat sekali. Ini by the way, kenapa ini kakek-kakek ke saya ini kenapa Anda? Aduh, kakek-kakek. Kok nggak selesai-selesai sih, kek? Kenapa ke saya ini? Aduh, aduh. Ntar ngopi dulu saya. Ini kenapa bahas-bahas status saya, kakek? Saya baru lihat loh. Saya sibuk karena saya ini ya gimana ya, banyak kesibukan gitu ya. Ya udahlah. Saya akan mereview dulu ini kakek kenapa kok bisa sampai bisa sampai benar-benar review saya. Ini kenapa kakek? Coba saya dengar dulu dikit aja. Seorang Sebentar ya. Ini takutnya kurang gede ngomongnya. Makanya saya gedein. Ini kakek kenapa, kek? Coba bentar. ngakunya leader lah, leader VTube, bekas artis yang sekarang mungkin sudah Bekas artis. Astagfirullah. Kakek kenapa, kakek? Coba. tidak laku kali ya. Tidak laku kali ya katanya. Aduh, kakek. Mohon maaf, memang demikian gitu ya. Dia ketawa. Astagfirullah, kakek. Coba lagi. Nah di sini dia pesimis. Nah Ah, pesimis. Oh. Gini, aku kasih tahu, kakek. Ketika saya menuliskan status Assalamualaikum semua selamat pagi, saya selaku sahabat semua teman-teman mengajak untuk bisa siap menghadapi kenyataan. Ya kan memang kenyataannya kita sedang menerima menghadapi proses kan. Nah terus walaupun pahit, ya kan namanya kita itu jaga-jaga boleh dong, bukan berarti pesimis. Itu namanya estimasi, ya. Itu estimasi namanya, paham nggak? Nah, jangan digiring opini yang aneh-aneh ini. Aduh. Akan tetapi kita walaupun sangat sulit diterima, ya kan? Kalau misalkan ada hal-hal yang sulit diterima, ya kita harus kuat. Wajar, saya menguatkan dong, ya kan? Akan tetapi kita berbisnis itu harus berani, memang. Tapi kita pun harus memikirkan pahitnya juga. Betul kan itu? Nah, kita berdoa semoga PT Future Viewtech bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. Betul kan? Ya berdoalah sama-sama. Al-Fatihah kalau bisa dalam hati, ya. Nah, terus permasalahan yang sangat besar yang tidak bisa dianggap remeh ya memang iya, yaitu perizinan iya. Karena kenapa? Ya kan saya juga selalu menghimbau kepada semua member VTube bahwa ini sedang berproses dan status terakhir kata versi OJK itu ilegal. Ya, sekarang ini versi OJK itu ilegal tapi kita berdoa di sini. Kita kan harus siap, kita kan member. Ya kan? Kita harus siap apa yang akan terjadi nanti di depan. Tetap kita optimis ya optimis, jangan digiring kepada opini yang tidak-tidak. Betul? Nah, terus di sini apa? Fitub juga tentunya selalu berdoa agar surat normalisasi keluar. Betul kan? Nah, dari pemerintah jika terjadi hal yang tidak-tidak mudah-mudahan tidak terjadi kan. Saya bilang bukan pesimis, tapi di sini saya lebih kepada ini kenyataannya seperti ini, tolong kita harus kuat gitu kan. Nah, terus setelah itu barulah kita berdoa. Mudah-mudahan ini selesai semuanya, ya kan? Nah, jadi kalau apa-apa tuh langsung dari sumber saya. Jangan langsung apa kata orang atau apa katanya. Nggak enak kalau kayak gitu. Nah, ya, di sini harus memperhatikan juga apa perkataan saya bagaimana ya. Kalau saya ingin semua VTubers di seluruh Indonesia ini ya menjadi taat kepada hukum. VTubers taat kepada hukum, bukan dicap seperti orang-orang bilang di luaran sana bahwa VTubers itu bandel melawan hukum. Saya nggak mau image itu terjadi. Ya, saya nggak mau image itu terjadi. Kenapa saya melakukan hal-hal yang meredam? Supaya surat normalisasi ini cepat keluar. Kemarin manajemen ada meeting Zoom ya. Ada Jack Goy, ada Jeff, ada
Wilbert, ada semuanya. Sekalian ada si Prabowo juga semuanya itu ya. Itu tetap mereka juga mencanangkan juga supaya memberikan beberapa testimoni tentang perubahan kehidupan ketika bermain VTuber. Kan saya udah ngasih duluan sama teman-teman semuanya. Para VTubers, jangan lupa ya kirimkan semua testimoni-testimoni tentang kebaikan tentang VTube supaya itu menjadi bahan studi banding bagi pemerintah bahwa memang VTube tidak merugikan. Sekarang kekuatan VTube itu hanya satu, tidak merugikan. Ya itu, kekuatan VTube itu tidak merugikan. Dan oknum-oknum ini semuanya ngomong, tas, ayo kita bikin supaya rugi, bikin petisi, saya difitnah lagi. Sekarang saya juga lagi dinyinyirin sama diamond ini. Kalau saya ngomong ini apa adanya. Saya pengen semua VTubers taat sama hukum, diakui benar-benar. Bismillah, keluar surat normalisasi. Ini yang bikin gak enak hati. Sekarang kita lompat dulu ceritanya, oke? Kita lompat dulu ceritanya. Ini yang bikin saya gak enak hati adalah semua para diamond ini benar-benar nggak ini loh, nggak etis gitu, nggak etis ngomongnya ke saya tuh, nggak etis lah. Saya akan beberkan beberapa omongan-omongan para diamond ini ya, saya akan beberkan. Kenapa? Dikarenakan menurut saya ini nggak etis. Karena kenapa? Sorry to say, si kakek tadi aja yang ngelawan saya, ya. Si Dempul yang ngelawan saya, ya. Terus banyaklah yang sudah saya lawan itu. Karena kenapa? Saya berpikir jika mereka yang bukan konsentratnya bilang VTube ilegal itu salah, nggak boleh juga. Kalau konsentratnya seperti OJK itu nggak masalah, no problem. Karena dia memang konsentratnya, paham? Jadi apa yang akan kalian lontarkan harus sesuai dengan apa konsentrat kalian. Kalau kalian tidak berkecimpung di bidang itu, terus kalian tiba-tiba langsung ngomong begini haram, ilegal begini, ya salah. Artinya kalian menilai dari satu sisi. Nah sekarang saya akan bahas ini diamond yang kurang ajar ya. Yang kurang ajar, yang tidak tahu terima kasih. Saya akan kasih tahu ya. Ini saya sengaja seperti ini karena biar mereka tahu bahwa diamond itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Lihat ini. Kalau saya ngomong itu pasti pakai bukti ya. Kenapa saya bilang itu diamond tidak tahu terima kasih ya? Nih lihat. Ini ada bilang langsung ya. VTube lead Yunita. Ya, oke. Saya akan saya SS-kan ya. Ini Yunita Atmojo sendiri yang bilang ya. Saya akan SS-kan. SS-nya ini akan saya edit supaya si pengirimnya ini tidak ketahuan ya. Nah, supaya si pengirim ini tidak ketahuan. Karena kenapa? Terima kasih, dia sudah memberikan informasi yang sangat akurat sama saya. Ya, ini dia akan saya beritahukan kepada Anda ya. Nah, dia jadi di sini lebih kepada arah hinaan kepada saya gitu ya. Nah, ini dia. Kalau saya jelas kalau ngirim. Ini apakah pantas seorang leader ngomong kayak gini ya? Ini saya kasih tahu nih sama Anda nih ya. Kenapa? Karena kamu ini langsung ngomongnya di grup, jangan di grup tanggung, langsung aja. Kalau mau menggiring opini itu langsung di publik kayak saya gini ya. Jadi jangan per grup, biar kalian tahu nih siapa. Masalahnya kalau saya itu membela VTube bener-bener loh ya. Saya tuh membela VTube bener-bener loh, karena saya itu ingin VTube ini bener-bener legal dan diakui ya. Nah ya. Nah, ini akan saya berikan kepada teman-teman ya. Buktinya saya akan nyalakan dulu. Power mirror saya ya. Sebab ini nggak beres lah menurutku kalau misalkan ada seorang leader kayak gini pemikirannya gitu loh. Kalau saya kan kemarin nanti saya ceritakan kenapa seorang leader VTube ini bisa ngomong kayak gini ya. Ini
Diamond pertama loh yang ngomong nih ya, ada di sini. Kalau nyenggol saya tuh pasti saya senggol lagi gitu. Siapapun itu, kalau saya begitu orangnya ya. Nggak ada urusan kalau saya itu. Biar nanti paham, biar nanti tahu. Oh ya, ternyata begini. Nah, supaya nih kita nih cerdas, jangan tergiring opini apa-apa tuh. Anda bilang saya tidak tahu tentang kemanajemenan. Sorry to say, ini urusan mudah. Mudah banget kalau ngurusin VTube sampai legal tuh, mudah banget. Asal ngikutin pemerintah aja. Makanya saya selalu berupaya teman-teman ini ikutilah biar surat normalisasi ini keluar. Sorry to say. Karena saya pengen VTube itu long life ya. Saya pengen long life loh. Beda kalau saya ini. Saya pengen VTube ini long life, paham ya? Bukan ke arah yang tidak-tidak. Nah, di sini. Saya akan tunjukkan sama teman-teman ada beberapa perkataan yang tidak mengenakan ya. Nah, ini harus diungkap sama saya biar semua VTuber seluruh Indonesia tahu bahwa oh, gini loh kelakuannya kepada yang ngebela sementara dia nggak ada kerjanya. Apaan kerjanya? Nih, saya kasih tahu sama semua teman-teman. Nah, nih saya besarin ya. Nih, tuh saya besarin nih. Nah, baca sendiri di sini. Di sini dia bilang gini. Halah dasar katanya dia bilang. Nah, ya. Dia bilang di sini. Ini Yunita, VTube leader Yunita, sudah jelas di sana ya. Dia menyebutkan saya 28 orang di sini ya. Nah, ini artinya apa? Di sini dia bilang dia ini ada untuk unsur menjelekan saya di sini. Cuma 28 orang kata dia. Ini ada bahasannya soalnya, nih ya. Sebentar ya. Saya off-kan dulu ininya ya. Jangan sampai nanti ada yang hack akun saya, sorry to say di sini. Nah, dia bilang di sini lebih jelas ya. Dia bilang begini ya. Dia bilang begini. Member saya sudah hampir 9 juta orang. Apakah mungkin orang yang hanya punya 28 member bisa dapat info yang lebih akurat dari manajemen? Member, saya katakan, ya, member itu bukan berarti menjadi takaran dia tahu atau tidak tahunya manajemen. Apakah Anda terbiasa dalam hal mengurus PT? Wahai ibu-ibu kecantikan, saya mau tanya sama Anda. Di mana Anda? Saya melawan banyak. Saya membuat status pun begini. Sorry to say, saya melawan status begini. Ini saya berbicara tentang kenyataan aja gitu ya. Ini kenyataan. Saya bikin status seperti ini kalau saya. Saya bikin kalau status seperti ini, nih, ya. Nih. Ini adalah sebuah saya tuh karena saya mikirin gimana caranya supaya bronze ini kalau udah keluar surat normalisasi bisa dapat referral dengan enak. Gimana caranya? Saya kan di situ kan mereka kan diganggu terus nih sama haters, ya kan? Makanya saya berikan solusi. Udahlah, boleh, nggak apa-apa. Main aplikasi lain nggak masalah. Yang penting kerucutkan hasilnya ke VP. Saya sampai sindir begini mereka nih ya. Sorry itu saya, ya. Nah, histori saya, perjuangan saya membela VTube. Silakan baca. Ya, dan histori perjuangan Diamond itu apa? Nikmati exposure pribadi dengan doktrinnya dan tidak memberikan solusi. Orang dijadikan tameng lalu dibunuh karakternya. Itulah dirimu, wahai para Diamond. Ya, dan saya juga di sini tetap VTuber. Saya nggak ada sakit hati, santai aja. Di sini pun saya dikeluarkan oleh beberapa grup, ya, dikeluarkan. Nah, jadi giringan opini tentang saya membuat pesimis ini keluar dan tertarik nih. Ini leader tapi labil gitu loh. Leader tapi labil gitu loh. Gimana judulnya nih? Nah, ini semua ngeluarin. Saya kan memang di sini ngejelasin gimana kalau kalian ini harus. Nah, ini pun saya dikeluarin di sini. Ini di ini ya, di PLC 040 ya. PLC 040 nih saya dikeluarin juga dengan dia alasannya begitu. Katanya saya tidak tidak bisa mengikuti aturan atau apa. Loh, saya bilang begini. Saya nggak bisa ngikutin aturan apa. Orang saya ini
ingin mengabarkan yang sesungguhnya, ingin mengabarkan hal-hal VTube yang sampai mana nih prosesnya dengan rinci, sampai mana prosesnya, sampai mana legalisasinya, ayo biar jelas semuanya. Transparansi dalam sebuah perusahaan itu penting, ya. Ada hal yang harus disampaikan, ada yang tidak, nggak bisa begitu, ya. Nggak bisa begitu, harus semuanya disampaikan. Supaya kenapa mereka tuh mengetahui, nih sampai mana VTube ini, ya. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena kenapa? Transparansi itu penting, saya bilang, kasih tahu lagi, ya. Transparansi itu penting. Kita ini kalau ngelihat kemarin dari meeting Zoom-nya, si Prabowo malah ngomong tentang kantor baru yang direnovasi dan diumpetin takut pada selfie. Tetap kesimpulannya semua di situ adalah menunggu untuk keluar surat normalisasi. Ya, kesimpulannya itu. Lebih banyak persentasenya tentang menceritakan histori, lebih banyak persentasenya tentang membicarakan tentang proses kedepannya, ya, inovasi kedepannya. Sorry to say, yang saya butuhkan adalah surat normalisasi. Ya, surat normalisasi jika sudah keluar, alhamdulillah. Itu yang saya inginkan. Jangan berbicara angka 2 sampai 100. Ada 0 dulu sampai angka 2. Selesaikan dulu itu baru. Kalau saya realita orangnya, sorry to say, saya realita. Saya tidak mau terlalu muluk-muluk, terlalu ke depan, tapi kata mereka jangan ganggu rumah saya. Betul, tapi rumah ini kalau bagus, pondasinya harus bagus. Selesaikan dulu yang ini. Ya. Fahamkan pemikiran-pemikiran saya, ya. Selesaikan dulu yang ini. Jangan sampai teman-teman ini lebih kepada arah, oh si Dirga ini mentang-mentang kok CEO di Batu Vulkanik, jadi wah ini kompetitor nih gini. Loh, Anda para diamond bisa nggak ngasih solusi? Saya mau tanya. Ketika bawahan Anda susah mendapatkan referral, bisa nggak ngasih solusi? Solusinya kan harus fast track. Fast track dari mana duitnya? Mainkanlah aplikasi lain lah. Banyak kok. Bukan Batu Vulkanik doang kok. Banyak. Ada Dudu lah. Oh nanti scam lah. Itu kan sebuah riskan bermain. Dan saya juga tidak menyarankan untuk main gede. Paham kan di situ? Mainlah kecil aja. Yang penting ada untung 10.000, 20.000, ya udah beliin VP kalau memang nggak mampu. Kalau nggak mampu ya udah dagang. Itu kan kerja. Sekarang jadi PLC. Saya mau tanya di sini jadi PLC. Kenapa di PLC ada peraturan dilarang menjalankan bisnis lain? Saya mau nanya. Ini arahnya karyawan apa bisnismen? Mental pebisnis nggak bisa diatur-atur. Nggak bisa. Kalau mau jadi karyawan, ya kerja aja. Ya kan, kerja aja. Kerjanya apa? Di VTube. Sebagai apa? Mana? Nongolnya mana? Katanya haters mau dikasih efek jerah sama Mr. Jeff. Mana? Nggak ada kan? Ngomongnya doang kan? Ya udah. Makanya kalau saya tuh ngebela tuh lebih ke arah yang realita aja. Ya udah. Tapi aku memang suka VTube. Aku bilang ayo suka VTube. Aku jalankan VTube. Diamond mana kamu kerjanya? Nggak ada. Mana? Kamu selalu ngasih semangat sama orang tapi kamu nggak ngasih solusi, sama aja bohong itu. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Intinya kalau kamu ngasih semangat, ayo terus semangat gini gitu. Tapi kamu nggak ngasih solusi, kamu nggak ngelihat loh keadaan di bawah tuh banyak haters loh. Kamu nggak ngelihat di situ loh. Itulah yang, nggak kamu pikirin loh ke arah situ loh. Saya ini mikirin bronze ataupun yang belum bronze di tahun 2021 ini. Gimana caranya mereka nyaman menjalankan VTube ini? Gimana caranya? Udah gitu aja. Sekarang kalian malah ngehajar saya, ngerosting saya, fitnah saya. Terus ada lagi tuh, satu lagi tuh nggak tahu siapa yang mau pansos sama saya tuh. Sama juga di situ. Dia bilang apalah, karbitan lah. Ya masih mending karbit. Aku 28 orang gold itu kau mikir. Aku artinya fast track. Daripada kau yang menyusahkan banyak orang. Gitu loh. Itu aja intinya ya. Pokoknya jangan sampai kalian ini pengen show off, tapi kalian ini nggak ada yang namanya survive-nya. Survive apa? Survive di luar. Ayo. Sama seperti saya ini survive di sini. Bisa nggak kalian survive seperti saya di sini? Hah?
Selalu menguak semua, mengulas semuanya, apa yang sudah diberikan sama haters-haters saya ulas semuanya. Nih, biar mereka tuh tahu, nih, ternyata tuh begini, kalian tuh haters harus tahu, kalian itu tidak boleh mengilegalkan yang bukan konsentrat kalian. Kalian itu nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan mau jadi kompetitor, jadilah kompetitor yang baik. Bilanglah semua aplikasi itu bagus, jangan nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu, tidak harus menjatuhkan. Itu ajaranku. Ajaranmu apa? Semangat, fokus. Semangat, fokus. Emang main VTube itu nyangkul? Emang main VTube itu tarik tambang? Main VTube itu di handphone. Sama-sama di handphone ya tinggal klik doang, apa susahnya? Kau merebahan kan kamu ini? Sama saya kayak saya gini. Gitu loh. Makanya jadi diamond itu belum tentu kualitasnya bagus, gitu aja intinya. Jangan kau bilang kasta berbeda, kau datang ke Gandaria City sana. Kau bilang itu bukan kantorku, kau tanyakan siapa di sana saya. Itu aja intinya. Pokoknya udahlah ya, nggak udah. Intinya kamu ini jadi diamond harus menunjukkan yang terbaik. Jangan selalu kayak orang yang mikirin exposure pribadi, jangan ya, jangan. Exposure pribadi kau pikirkan terus itu. Pikirkan juga yang di luar crossline. Pikirkan juga bagaimana caranya mereka itu mendapatkan member. Pikir ke situ. Emang kau pikir mudah cari member, ha? Aku bilang 28. Aku kenapa 28 tapi aku bisa gold? Kau pikir di situ. Kau bilang aku karbit. Karbit pun bermodal. Daripada kau menyusahkan orang. Oh, katanya aku lebih hebat karena aku bisa untuk meyakinkan orang. Oh iya, kamu bisa yakinin orang, tapi kamu bisa nggak kasih solusi sama orang? Oh ya bisa katanya. Karena solusi aku itu memberikan mereka yang terbaik. Emang kau pikirkan mereka itu fast track? Diam kan kau? Makanya kasih solusi sama mereka. Kalau keadaan lagi sulit begini ya mainkan aja aplikasi yang lain. Kau bilang itu harus fokus-fokus. Apa yang harus difokuskan? Orang kerjain misi gitu doang kok, santai. Jalanin aja. Apa yang membuatmu kayak gitu? Menggiring opini semuanya. Kau membunuh karakterku? Nggak bisa. Aku tuh terbiasa mengurus PT. Dirga ini karena nggak ditarik manajemen. Aku bilang, justru aku mau bantu. Kalau nggak mau bantu ya sudah. Mana ada aku marah. Enak aja, enak iya begini. Itu kan banyak permintaan dari bawah. Sehingga ya aku kemarin juga ditarik sama Pak Luis, difikirkan memang untuk manajemen, ya aku bilang manajemen dong. Tapi ternyata untuk anak perusahaan, siapa yang salah? Bukan gua dong. Eh, iyalah, pikir aja ke situ. Kalau aku sih sifatnya di sini menerima. Aku lebih ngebela VTube daripada dirimu, wahai Diamond. Diamond receh kau, aku bilang. Kenapa aku bilang kau Diamond receh? Zaman dulu nggak ada haters. Tinggal enak kau rekrut orang. Misalkan kau rekrut 3.000 orang, mereka jalankan misi, auto diamond kau. Diamond sampah kau. Itu aja. Assalamualaikum, VTubers. Long